Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatia Azika dengan NIM 24042134. Saya akan menjelaskan PPT Sistem Hukum Indonesia yang dimana materinya terdapat hukum publik dan hukum privat, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan budaya hukum. Saya akan menjelaskan apa itu hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan dari masing-masing wilayah lingkungannya, dan menentukan badan-badan dan fungsi-fungsi masing badan-badan yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum, serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut. Dan pembagian hukum publik itu ada hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Apa itu hukum tata negara? Hukum tata negara adalah yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masingnya. Dan apa itu hukum administrasi negara? Terdapat ruang lingkup hukum administrasi negara, yaitu hukum tentang dasar-dasar umum administrasi negara, hukum tentang organisasi dari administrasi negara, hukum tentang aktivitas di administrasi negara yang bersifat yuridis, hukum tentang sarana dari administrasi negara, dan hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Menurut para ahli, menurut Pompe, hukum pidana adalah aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang melanggar, dan pelanggaran itu dijatuhi pidana apa dan macam apa pidana itu. Dan yang keempat, ada hukum internasional. Hukum internasional ini berkaitan dengan peristiwa internasional yang merupakan hukum positif dari suatu negara. Sumber hukum internasional. Sumber hukumnya ini bersandar pada pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, yaitu perjanjian internasional yang diterapkan dalam suatu negara, prinsip hukum yang diakui oleh negara beradab dan menjunjung tinggi, keputusan pengadilan, jurisprudensi itu merupakan pendapat hakim-hakim terdahulu dan pendapat sarjana dan kebiasaan internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum privat. Hukum privat itu pembagiannya ada hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Hukum perorangan itu adalah di mana hukum itu menjelaskan masing-masing perorangan, masing-masing individu, dan membicarakan masalah subjek hukum adat. Dalam hukum adat, subjek hukum perorangan yaitu badan-badan hukum meliputi badan-badan hukum manusia, badan-badan hukum antara lain yaitu desa, suku, nagari, dan wakaf. Dan manusia sebagai subjek hukum dalam hukum adat itu, yang mengartikan bahwa setiap manusia, baik laki-laki atau perempuan, memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dalam hukum adat. Yang kedua, ada hukum keluarga. Hukum keluarga itu mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan saudara dan perkawinan. Dan keluarga itu terdiri ayah, ibu, anak, kakak, adik. Itu ruang lingkup hukum keluarga itu ada perkawinan, kekuasaan orang tua, dan perwakilan pengampunan. Dan yang ketiga, ada hukum kekayaan. Secara umum, hak kekayaan merupakan sekelompok peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tentang hasil kreatif manusia di bidang ilmu pengetahuan, dan hasilnya tuh hasil benda material maupun imaterial. Dan hukum kekayaan memiliki sumber tertulis dan tidak tertulis. Dan saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum kekayaan. Yang pertama ada hak cipta dan hak terkait, yang kedua paten, yang ketiga desain industri, yang keempat merek, yang kelima rahasia dagang, yang keenam tata letak sirkuit terpadu, yang ketujuh varietas tanaman, yang kedelapan rekayasa genetik. Yang keempat ada hukum waris. Menurut Supomo, hukum waris itu merupakan suatu peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan mengoper barang yang tidak berwujud benda yang turun-temurun. Dan ruang lingkup hukum waris itu adalah hukum waris perdata, hukum waris adat, dan hukum waris Islam. Dan selanjutnya saya akan juga menjelaskan tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum ini merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis
yang mempelajari timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang hukum, praktek-praktek hukum, seperti pembuatan undang-undang dan sebagainya. Dan objek sasaran studi yang penting dalam sosiologi hukum adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengorganisasian sosial dalam hukum. Dan selanjutnya antropologi hukum. Ini adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya dalam masyarakat sederhana maupun masyarakat yang mengalami proses pembangunan dalam pembangunan. Cara mendefinisikan hukum dari segi antropologi adalah definisi yang dapat diterima. Antropologi hukum adalah rumusan dari Hobel, yakni suatu norma sosial adalah hukum. Dan budaya hukum. Budaya hukum itu merupakan ciri-ciri hak asasi yang mengkaji proses dan berlanjut maupun yang berubah seirama dalam perkembangannya karena sifat kontroversial yang tidak selamanya tetap. Kebudayaan, budaya hukum, antropologi hukum, dan sosiologi hukum tuh memiliki kaitan yang erat, yaitu ingin melihat hukum dari segi manusia atau masyarakat. Dan beberapa ini ada elemen-elemen penting yang harus ada dalam budaya hukum. Yang pertama, nilai-nilai hukum, norma dan tradisi, persepsi terhadap hukum, praktik penegakan hukum, pendidikan hukum. Ini saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.